Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di acara yang mudah-mudahan Allah muliakan. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Silva Sayuningsi, saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Senang rasanya saya bisa berkumpul dengan kalian semua, dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang yang berpendidikan, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat semuanya? Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi mengenai pendidikan, yaitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Nah teman-teman, kita sering kan mendengar kata pendidikan. Nah ketika kita mendengar kata pendidikan, cenderung orang-orang bakal orang-orang mengiranya pendidikan itu adalah hanya sekolah atau perguruan tinggi saja. Tetapi bukan hanya itu. Pendidikan, tutor pembimbing atau guru privat kalian itu juga termasuk pendidikan. Lantas, apa pengertian pendidikan itu? Apa maksudnya? Apakah lingkungan dan keluarga itu termasuk pendidikan? Nah, teman-teman, apa sih maksud pendidikan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu suatu proses untuk mengubah sikap atau tata laku perilaku manusia seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan, melalui prosesnya, melalui caranya, dan melalui tata cara mendidiknya. Mengenai definisi pendidikan, ada beberapa ahli yang berusaha menjelaskan definisi pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses mencapai kekuatan kodrat yang ada pada anak, pada peserta didik agar mereka sebagai manusia atau sebagai kelompok masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, yang kedua, menurut Carter Good, pendidikan adalah suatu proses perkembangan kecakapan individu dan dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Nah, yang ketiga ada menurut secara Martinus Jan Langeveld. Pendidikan adalah upaya untuk menolong anak untuk menjalankan tugas hidupnya secara mandiri supaya bertanggung jawab secara susila. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, tujuan dari pendidikan untuk mencerdaskan manusia Indonesia. Nah, melalui pendidikan, manusia diharapkan berilmu pengetahuan, kreativitas, sehat rohani jasmani, bertanggung jawab, dan kepribadian dan mandiri. Nah, sehingga secara tidak langsung produk dari pengertian pendidikan ini dapat berfungsi yang diungkapkan oleh David Popenu, yaitu transmisi atau perpindahan budaya, memilih dan mengajarkan sosial. Sekolah dapat mengajarkan kepribadian dan inovasi sosial. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri ada 3 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non formal, dan ada juga pendidikan informal. Nah, apa sih maksud pendidikan formal? Pendidikan formal adalah pendidikan yang secara rutin kita jalani
melalui tahapan jenjang sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Terus ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar formal. Contohnya sanggar, kelompok bermain, lembaga bimbingan belajar, dan sebagainya. Terus ada juga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri, lingkungan, sekolah, dan keluarga, dan lain-lain juga. Contoh pendidikan informal itu seperti adat istiadat, sopan santun, budaya, etika, dan agama. Nah, yang selanjutnya adalah pendidikan adalah kunci. Apa maksud tersebut? Pendidikan adalah kunci sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia adalah terwujudnya Indonesia emas pada tahun 2045 yang adil dan sejahtera, yang aman dan damai, yang maju serta mendunia. Pendidikanlah yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa yang beradaptasi, beradab, dan siap mengikuti perkembangan zaman? Sejak dulu, berbagai upaya reformasi pendidikan telah kita tempuh, termasuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi masalah persoalan pendidikan nasional masih terkendala dua persoalan, yaitu soal akses dan soal kualitas pendidikannya. Dari sisi akses, berbagai indikator seperti putusnya sekolah, lama bersekolah masih menjadi kerja keras perbaikan. Meski kita tahu bahwa kebijakan sekolah gratis, beasiswa, hingga jarak menuju sekolah tengah kita usahakan. Nah, terkait kualitas pendidikan, kita harus meningkatkan tenaga pendidik, kualitas pendidikan, dan persaingan pendidikan nasional. Nah, kita juga harus introspeksi, mengapa lulusan SMA atau SMK bahkan perguruan tinggi menjadi penyuplai tingkat pengangguran. Mulai sekarang kita perbaiki link and match dunia pendidikan dan dunia lapangan kerja. Nah, reformasi pendidikan menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita perbaiki aspek rekrutmen tenaga pendidik dan keterpaduan kebijakan anggaran pendidikan pusat dan daerah. Jadi, betapa sulitnya kita harus terus memperjuangkan dan mengawal proses reformasi pendidikan demi terciptanya kejayaan negara Republik Indonesia. Pendidikan adalah hal yang sangat dianggap penting di dunia, karena dunia membutuhkan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Di dalam buku Multiple Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan sosial dan emosional diperlukan dalam kehidupan itu adalah 80%. Sementara kecerdasan intelektual hanya 20% saja. Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting bagi kita untuk didapatkan. Karena jika tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan, kita akan mudah ditipu atau dibodohi oleh orang-orang. Tapi generasi sekarang banyak sekali yang bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka, generasi kini, tidak paham betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan di hati Anda semua. Semoga
menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.